Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana ada keanehan. Kenapa? Karena setelah KPK memanggil Hasto beberapa kali malah mangkir. Nah, kemarin Hasto datang ke KPK namun tidak sendirian. Hasto membawa massa begitu banyak, ratusan, dan anehnya mobil massa yang dibawa adalah sama persis dengan mobil yang dibawa sama mahasiswa untuk melakukan demo aksi demonstrasi. Mobilnya sama, warna merah, ada tulisan suara rakyat, sama persis. Nah, itu dibongkar sama netizen. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan pendapat netizen. Videonya berikut ini. Pak Hasto diperiksa KPK, diantar sama massa, tapi mobil ini kok mirip ya, sama dengan mobil yang dipakai sama mahasiswa-mahasiswa yang demo Indonesia Gelap kemarin. Yang ini mobilnya kembar apa gimana? Sama persis soalnya. Gimana? Kok bisa? Mobilnya kembar mungkin ya. Positive thinking, mobilnya kembar. Coba kalian lihat. Terus gimana pendapat kalian? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Partai ini tidak bisa tumbang gelap. Partai ini terlalu besar untuk kalian obok-obok. Nyala. Kita sudah sama sekali nggak bisa percaya dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Baru saja dikabarkan di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi mulai Senin sampai Rabu ini. Kabarnya aksi dilakukan secara serentak di sejumlah daerah Indonesia. Mereka akan melibatkan ribuan mahasiswa katanya. Tema demonstrasi yang diusung adalah Indonesia Gelap. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan. Ada soal efisiensi anggaran, transparansi anggaran, program makan bergizi gratis, revisi Undang-Undang Minerba, fungsi TNI, dan satu lagi yang juga penting. Para mahasiswa ini meminta aparat segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan tanya alasan mengapa mereka menuntut Jokowi segera ditangkap dan diadili. Saya katakan di sini, ya saya perjelas ya, ini dari saya bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia itu ditunggangi. Ada yang membiayai, ada dalangnya. Saya bisa menyimpulkan hal itu dengan indikasi apa? Satu, demonstrasi tersebut memberikan mimbar kepada tokoh-tokoh yang terafiliasi pada kelompok politik tertentu. Rocky Gerung, Adian Apitupulu, alumni dari BEM yang memang dia terafiliasi PDIP, ya, ikut dalam panggung tersebut. Nah, kalau kita dulu tidak seperti itu, 98 tidak seperti itu, kita memproteksi diri terhadap tokoh-tokoh yang ikut bergabung terhadap gerakan kita, agar gerakan kita memang clear, gerakan mahasiswa. Jangankan tokoh yang naik, bentangan spanduk diklaim oleh waktu itu Partai Rakyat Demokratik, itu kita usir. Kita nggak mau diklaim, spanduk aja itu. Kalau itu bukan termasuk dari golongan kita, kelompok kita, kita usir. Karena kita ingin mempertahankan gerakan kita adalah gerakan mahasiswa. Tetapi kita lihat yang terjadi fenomena saat ini. Tokoh diberi panggung, ini memang sebuah desain begitu. Yang memang ada dalangnya. Mungkin banyak yang ingin berdebat dengan saya bahwa ini tidak ditunggangi. Ayo, siapa yang mau berdebat sama saya?
Saya pastikan ini ditunggangi, saya pastikan ini dibiayai. Bukan berarti saya mengatakan seperti ini untuk mematikan ruang demokrasi. Tidak. Ya. Jadi yang namanya demonstrasi adalah hak konstitusi, apalagi mahasiswa. Saya meyakini mahasiswa memang harus turun, tetapi jangan salah jalan. Ya. Dan bagi teman-teman mahasiswa yang memang tidak mengerti dan hanya ikut-ikutan, tolong perhatikan ini. Indonesia nggak gelap, justru semakin terang. Belakangan ini ada narasi Indonesia gelap yang berusaha dibangun oleh pihak-pihak tertentu, seolah-olah negara ini dalam kondisi buruk. Faktanya justru banyak langkah konkret yang membawa dampak positif bagi rakyat. Beberapa di antaranya adalah makanan bergizi gratis, penghapusan hutang UMKM, peningkatan kesejahteraan guru, kenaikan upah minimum nasional, penurunan harga tiket pesawat, penurunan biaya haji, pemeriksaan kesehatan gratis, dan efisiensi anggaran. Dengan sederet kebijakan ini, sulit untuk mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi buruk. Justru pemerintahan saat ini berfokus pada pembangunan yang nyata dan berpihak kepada rakyat. Namun di tengah berbagai keberhasilan ini, ada sekelompok mahasiswa yang turun ke jalan dengan membawa isu bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan dipotong. Faktanya ini tidak benar. Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa anggaran operasional untuk pendidikan dan kesehatan tidak dipotong. Yang dilakukan adalah efisiensi anggaran, yaitu memangkas pengeluaran yang tidak perlu seperti pengurangan perjalanan dinas, tidak mengadakan rapat-rapat di hotel-hotel mewah, pengurangan belanja alat tulis kantor atau ATK yang berlebihan, percetakan, souvenir, sewa gedung, kendaraan, peralatan, dan lainnya. Jadi tidak ada pemotongan yang merugikan rakyat. Justru penghematan ini untuk memastikan anggaran negara digunakan secara optimal. Nah, yang lebih ironis, banyak peserta aksi demonstrasi ternyata tidak memahami isu yang mereka suarakan. Sebagian besar mungkin bayaran yang mengikuti aksi tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Mereka tidak mewakili suara mayoritas rakyat Indonesia. Indonesia tidak gelap. Indonesia justru semakin maju dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Salam Indonesia Terang. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video. Betul apa yang dikatakan oleh Ade Armando pada videonya, bahwa rasa-rasanya sekarang sangat sulit percaya sama mahasiswa sekarang. Karena mobil yang dibawa masa Hasto datang ke KPK dengan mobil yang dibawa sama mahasiswa untuk aksi demonstrasinya itu sama persis, warna merah, ada tulisan suara rakyat, sama persis, mirip. Dan kemarin Hasto resmi ditahan oleh KPK dan sudah mengenakan rompi orange. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Sepertinya rakyat sudah cerdas ketika mahasiswa turun ke jalan dan ditunggangi oleh partai tertentu. Wah, sangat disayangkan sekali sahabat-sahabat apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Silahkan komentar di bawah ini, jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.